ngatur. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk mengeklaim. Tidak boleh naik. Bisa Ini nungan kami, Bu. Tiba-tiba muncul Kang Pungli di hutan, di tengah-tengah hutan, bawa-bawa resit, ya. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian. Karena di negara saya, di Indonesia, ada hal yang paling sederhana tapi Indonesia belum bisa membenahi ini. Terutama di Sulawesi Selatan. Hah? Kok yakin gak ada? Iya betul Kak. Kalau ada udah banyak yang hilang ini Kak. Video yang anda lihat di belakang saya ini merupakan ahli politik Indonesia di mana mereka bangun bersukaria. Jadi kita tahu di Indonesia masih lagi ramai rakyat yang di luar sana menghadapi kemiskinan dan kesusahan. Sedangkan usang tikus kantor yang suka. Di Indonesia ni ada orang yang akan jaga jalan tapi bukan polis tau. Ini just orang awam yang korang boleh try lah teknik ni. But hujung-hujung jangan lupa cakap Alhamdulillah sebab kita kat Malaysia tu banyak benda kita dapat. Well, I think about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap dipermudahkan segala urusannya apa yang kalian kerjakan ya. Amin. Oke teman-teman, nah di sini saya menjumpai ada satu video viral ya. Nah ini sampai juga viral ke Malaysia dan juga ramai teman-teman Malaysia yang berikan komentar di sini. Katanya mereka jadi takut ya untuk jalan-jalan ataupun wisata melancong gitu ya ke Indonesia. Disebabkan video ini. Nah sebenarnya ini bukan kejadian 1-2 kali terjadi, ada banyak juga, bahkan sampai pelancong Malaysia pun pernah melaluinya. Nah kali ini kita akan tonton dulu bagaimana ini. So mana tahu lagi kalian nanti mau datang nanti ke negara saya, ke Indonesia gitu, boleh antisipasi ataupun jaga-jaga gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira bagaimana videonya? So langsung saja ya, cium. Pak yang ngatur. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk mengeklaim. Apa tuh? Tidak boleh naik. Bisa ini nungan kami, Bu. Kalau kami bilang ini nggak kami izinkan, cuman rupanya. Ini punya negara loh. Iya punya negara, tapi kami nggak memfasilitasi. Kenapa rupanya? Pak. Kita udah mau bayar, mau lagi kita. Iya. Iya, jangan gitu, Bapak. Enggak, maksudnya kena memaksa kali, ngegas kali gitu ceritanya. Jalan, Pak. Kita ada waktu. Iya, tapi distribusi ibu juga belum seberapa ya kan. Tapi kalau ibu tadinya, coba, saya minta tadi 30. Oke, orang ini dua enggak berapa? Berapa 1, 2, kita? 3, 4, 5, 6, 7, 21. Enggak, itu enggak itu. Telah Punya pihak batu belah berarti Pak? ya, yang mengelola, bukan kita punya, Pak. Itu negara punya, tanah dan air milik negara. Bapak ini. Tapi yang mengelola mengawasi kita. Ya, kita mengelola. Itu aja, Bang. Kalau di sana tidak ada sinyal, gimana kami ngabari kalau jika ada apa-apa? Kita punya HT, Bang. Makanya kalau kita fasilitasi HT. Kan tadi kan Bapak bilang 30.000 udah sama semua kan? 10 ringgit ya, jadi 30.000. tiket masuk, Bang. Udah, jadi kalau kamu Nggak usah lagi diinin, udah. Iya, memang gitu. Nanti ada lagi jawabannya, nggak usah. Oke, buatkan terus Pak. Makanya kalau kamu apa, biar kamu tahu apanya, Bang. Aku sering bawa tamu ke Batu Belah Pak, nanti kita ketemu. Tapi kamu nggak pernah pamit. Enggak, aku sering Apa bawa pernah tamu kamu ke Batu kasih? Belah. Udah, Pak, tulis Aku kedua warna bukan apa Pak? Bukan sering ya kesini. Diminta duit ya, tiket ya, padahal Ini kan kelompok tani, Bu. Kalau Ya kelompok tani itu kan berarti lebih dari satu. Lebih dari orangnya. satu, tapi kami semuanya Mungkin nggak pekerjanya ketemu di sini. sama bapak sama yang lain. Jangan bapak terus. Berarti 30 sampai sana Pak, nggak bayar kan? Nggak ada bayar. Kalau ada pengutipan ini dari itu. Pak ini 21.210. rugi Bapak nanti. Kan rugi kita lagi nanti diminta. Bayarnya 21.000 katanya. Pak yang Berapa ini? ngatur. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita Tiba-tiba muncul Kang Pungli di hutan, di tengah-tengah hutan, ada tukang pungli ya. bawa-bawa resit, ya. Jadi kalau bayar dapat resit pembuktian kalau udah bayar. Lepas itu dilepaskan, boleh meneruskan perjalanan. Padahal itu hutan ya.
orang-orang pendaki gunung ini yang dijegat. Susahnya hidup di Konoha ya. Mau healing-healing ke gunung juga ketemu juga sama Kang Pungli ya. Semua pun bayar Yang ya. nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba muncul kan, bawa-bawa resit. Aduh, dengan setelan-setelan smart-smart gitu ya Pak ya. Bajunya dimasukin ke seluarnya, ke celananya, biar kelihatan orang office gitu. Aduh, ya Allah, negaraku mau jadi apa? Orang mau healing aja jadi orang Konoha ini susah kita ini emang ya. Susah. Aduh. Oke, nah di sini ada pengunjung resah pungli ataupun pungutan liar mengintai di tengah hutan. Wow, di tengah hutan pun dia tiba-tiba muncul ya untuk meminta uang. Tiap orangnya katanya 30.000, sekitar 10 ringgit ya, menuju air terjun 2 warna di Sibolangit. Ini Sibolangit Sumatera Utara ya. Oke, nah di sini banyak menuai beberapa komentar daripada orang-orang Malaysia yang kita tahu ramai yang datang ke sana itu ya kan, mau healing, mau melancong gitu ya. Nah, berikan komentar sini, takutnya kami mau jalan-jalan ke negara jiran. Dulu rasanya tak begini. Dulu-dulu mungkin bukan tak begini, tapi disebabkan tak ada kamera, tak ada viral ya. Jadi kalian mungkin tidak tahu kan, tapi saya ada baca-baca komentar banyak yang melaluinya juga ya, termasuk orang luar negara ya. Jangankan orang-orang luar negara ya, yang otomatis bahasanya itu beda, langsung boleh dipunglinya. Ini orang satu negara sendiri pun ya terkena juga ya, tidak pandang bulu gitu. Aduh. Nah, inilah mungkin salah satu membuat para wisata kita Indonesia itu terhambat. Kurang turis-turis datang ke sana disebabkan ketakutan ya. Wah, nanti di sini minta ini, di sana minta itu. Keamanan pun tak terjaga kan. Kita masih takut kemana-mana. Bukan masalah pasal uang saja sebenarnya, tapi rasa wah gini kan, 30.000, wah macam dipalak-palakin, macam kita rasa tidak selesa menurut saya ya, begitu. Oke, kalau kalian ada pengalaman lain sebagai orang Indonesia mungkin, atau teman-teman Malaysia yang pernah melancong gitu, boleh ceritakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian, karena di negara saya di Indonesia ada hal yang paling sederhana tapi Indonesia belum bisa membenahi ini, terutama di Sulawesi Selatan. Asli ya, tukang parkirnya. Ada hal yang paling lucu di tukang parkir kita di Indonesia, terutama yang pakai karcis ya. Kita bayar, kemudian kalau kita perhatikan karcisnya baik-baik, di situ ada tertulis segala bentuk kehilangan itu bukan tanggung jawab petugas. Terus kalian tugasnya apa? Dan yang paling lucu lagi, jelas-jelas tertulis parkir gratis, tetap aja ada tukang parkirnya. Belum lagi kalau kita singgah di tempat yang seharusnya nggak ada tukang parkir, tetap aja ada tukang parkir guys ya. Bayar, betul. Cus kan? Ini pemerintah belum ada solusi nih, yakin. Dan malahan ini bertambah terus setiap hari dan makin parah guys. Kita mau singgah pun kayak agak ragu, aduh kita nggak ada uang parkir ini. Ya? Jadi kalau bahkan kita singgah 10 kali nih ya dalam sehari itu 10.000. Itu kalau motor ya, belum mobil. Dan ada beberapa juga yang kalau kita nggak kasih dia marah-marah. Wow. Iya. Luar biasa ini. Ada yang merasakan juga ya keresahan yang seperti ini. Hah? Kok yakin nggak ada? Iya betul kak. Kalau ada udah banyak yang hilang ini kak. Ada tuh ada. Angka-angka kejahatan tuh, angka kecurian tuh ada di mana-mana negara pun ada. Tapi angkanya kecil, nggak macam di Konoha. Di Konoha orang di dalam rumah pun udah diparkir kak, jalan sendiri kak. Jalan sendiri. Bahkan ada yang baru-baru ini viral. Udah diparkirnya motor dalam rumah, sangkut di atas tembok, di atas pagar karena nggak bisa keluar, nyangkut di atas tembok. Kan aneh kak kan, udah dalam rumah. Ini di pinggir jalan kak. Ini di Malaysia ya. Ada orang yang pungli parkir ya. Ini udah di pinggir jalan. Parkir. Tapi alhamdulillah.
Kan lagi logik, lagi aneh lagi kita nengok kalau di sana ya kan. Motornya diparkir dalam rumah. Dicurinya dikeluarkan dalam rumah. Rumah tuh ada tembok pagar. Lalas motornya nyangkut di atas pagar. Malaysia itu fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat api pembuatnya. Ya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Jadi kayak lu warga negara asing harganya segini, warga negara lokal segini, udah itu aja. Gak ada tuh kayak tambahan ini tambahan itu, terus masyarakatnya lu lewat minta lagi tuh gak ada. Itu satu. Kedua, bener-bener bagus, mau etnis apapun bagus. Contoh pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin, terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga biasanya murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing banget. Dan tengok lah weh, nggak iri kan weh kayak gini weh. Motor banyak, parkir gratis, motor merata, nggak iri kan weh kayak gini weh. Nggak meronta jiwa maling Glenn, kayak gini weh, nengoknya weh. Jiwa pungli Glenn, parkir liar, nggak meronta-ronta jiwa maling Glenn, jiwa pungli Glenn weh. Awak iri kali nengok ya weh kayak gini weh, Tengok tuh weh, motornya banyak, tukang parkir nggak ada, motornya aman, nggak meronta-ronta jiwa maling Glenn weh. Awak iri kali nengok orang nih weh, macam mana orang nih, letak motor kayak gini nggak takut ke orang nih weh, meronta-ronta jiwa malingnya weh. Tengok nih weh, jiwa maling kan nggak meronta-ronta weh. Awak tengok nih weh, motor yang banyak kali weh, apa lagi kalian mau sini? Parkir nggak ada tukang parkirnya weh. Nggak meronta-ronta jiwa maling kalian weh, jiwa pungli kalian. Bahkan dalam hutan pun masih ada pungli weh. Di Konoha sana dalam hutan masih ada pungli. Orang mau pergi mandi air terjun dekat hutan masih kena pungli weh. Apalagi yang kayak gini weh di kota-kota weh. Aduh, meronta-ronta lah jiwa pungli kalian, jiwa maling kalian. Nggak mau kalian kayak gini weh. Nggak iri kalian nengoknya weh. Nggak mau kalian. Negara kalian kayak gini aman. Nggak ada tukang parkir, nggak ada pungli, jiwa-jiwa maling-malingnya sedikit, keamanan ini terjamin. Nggak iri kan weh, tengok nih motornya weh, banyak kali weh. Nggak meronta-ronta jiwa maling kalian nengoknya weh, awak aja nengoknya weh. Gini gitu nengoknya weh, lan-lan air liur weh. Jiwa maling kan nggak meronta-ronta nengoknya weh, kayak gini weh, kalau di Konoha dalam rumah pun masih bisa jalan sendiri, apalagi di luar kayak gini weh. Dan tengok nih, awak aja nengok gini weh. Geram nengoknya weh. Nggak iri kan weh. Oke teman-teman, nah begitulah tadi ya, sampai lelaki Indonesia tadi mengatakan saya iri kepada negara kalian katanya. Yang dimaksudnya itu adalah di Malaysia ya, apalagi tadi diceritakannya soal masalah pungli ataupun parkir liar, pungutan liar yang secara tiba-tiba minta uang gitu ya. Kita parkirkan motor kita di sana, lepas tuh ada orang yang mintakan uang gitu. Padahal itu tempat bukan parkir itu gratis ya, tapi tetap ada juga orang oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk meminta bayaran ya. Saya pun ada cerita juga. Saya belum lagi parkir, saya masih di situ, biarkan adik sepupu saya, anak saudara itu pergi ke dalam macam 7-Eleven lah, di sana Indomaret ya. Padahal saya di dalam saya duduk di moto itu, saya tak ada parkir ya, di tepi jalan. Wah, sudah mau pergi, dia tiba-tiba minta uang. Saya tak ada parkir bang. Kenapa mau minta uang? Saya di atas motor itu masih. Nah, itulah yang dinamakan parkir liar kan. Mereka itu sebenarnya preman ya. Karena dia memaksa meminta uang gitu. Padahal kita pun tidak ada parkir di sana dan tempat itu pun seharusnya itu gratis. Tapi mereka entahlah bagaimana ya. Mereka mencari uang atau terdesak atau bagaimanapun kita tidak mengerti ya apa. Oke, nah begitu ya. Kita tonton lagi video selanjutnya. Jom. Di Indonesia ni ada orang yang akan jaga jalan tapi bukan polis tau. Ini just orang awam yang diorang rely on gaji based of charity. Kalau orang nak sedekah bagi sebab diorang buat kerja baik, diorang bagi. Gila tak gila?
Diorang naik van sekolah. Maksud dia diorang betul-betul naik atas van sekolah, bukan masuk dalam tau. Sedih sampai sini kan, kita nampak view bukit-bukit ni. Kita tanya macam mana diorang ni pergi sekolah kan. Rupanya atas van. Contoh macam van macam ni kan, diorang akan minta lah, bang, boleh tak kita orang nak duduk atas? Lepas tu duduk lah ramai. Sebab rumah jauh, takkan nak tunggu sejam van sekolah pergi balik. And transport diorang tak banyak, mostly pakai motor je. Korang boleh try lah teknik ni. But hujung-hujung jangan lupa cakap Alhamdulillah, sebab kita kat Malaysia tu banyak benda kita dapat. Oke, nah untuk video yang pertama ditulis di sini, orang Malaysia kalau travel di Indonesia jangan terkejut ya. Banyak pasti terkejut ya. Husband saya pun first time pergi ke Medan ya. Banyak benda dia yang terkejut. Wah, memang beza sangat lah gitu ya. Tak sama. Sebenarnya banyak lagi ya. Kalian rasakan sendirilah kalau kalian datang ke sana ya. Tapi kena hati-hati. Saya cakapkan betul-betul. Saya pun balik negara sendiri saja pun sebagai orang yang sudah lama memang tidak balik ke sana gitu ya. Dalam beberapa tahun sekali ataupun 1 tahun sekali pun saya pun banyak benda yang saya agak takut juga ya. Jumpa orang-orang baru di sana. Kalau kita terlalu ramah pun tak boleh kan. Apalagi kalau kita cakap, memang saya akan gunakan bahasa Medan ya. Saya suruh husband saya diam. Dia mau diam Yuyu diam. Kalau dengar suaranya kan, dia orang kan tak boleh tukarkan. Kadang orang Malaysia pun try cakap bahasa Indonesia pun still terdengar juga bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya. Jadi saya cakap diam saja, saya cakap supaya dia tahu saya betul-betul orang sana. Jadi dia agak takut lah kan untuk menaikkan harga ataupun meminta uang lebih, pungli-pungli gitu. Itu ya. So kalau kalian datang boleh juga ya teman-teman, tidak ada larangan, kalian boleh juga pergi sana ya, kalau boleh dengan kawan, orang-orang di sana kan. Jadi mereka lebih takut. Jadi mereka juga ada yang kalian juga ada yang jaga gitu ya. Oke teman-teman, Oke teman-teman, untuk video yang terakhir ini saya ada video ya. Ini ada salah seorang pemuda daripada Malaysia mengulas ya, bahwa ada beberapa hari kebelakangan ini kan, itu ada penaikan gaji oleh Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Itu jadi mereka yang anggota DPR ini, mereka itu senang kan gajinya itu dinaikkan, pejabat-pejabat ini. Jadi mereka joget-joget lah gitu. Sedangkan di luar sana banyak rakyat yang menderita kan, kekurangan, dan makan saja pun mereka tidak cukup dan tidak ada bantuan daripada pemerintah nampaknya gitu ya. So tahun ini saya lihat banyak juga rakyat itu mereka tak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, diakibatkan ya gejolak tahun ini juga semakin susah ya rakyat dibuatnya. Oke, nah kita dengarkan dulu beberapa video ini. So mari langsung saja. Video yang anda lihat di belakang saya ini merupakan ahli politik Indonesia di mana mereka bangun bersukaria joget saat lagu Nona Manis dipasangkan di dalam Dewan. Mereka ini dikenali sebagai DPR ataupun ibarat Dewan Rakyat bagi Malaysia. Gaji setiap mereka berjumlah 100 juta setiap bulan, bermaksud RM30,000 Malaysia. Dan pada masa yang sama, Wakil Presiden Indonesia ataupun ibarat timbalan Perdana Menteri di Malaysia kelihatan tidak gembira melihat aksi tersebut. Ini kerana kita tahu di Indonesia masih lagi ramai rakyat yang di luar sana menghadapi kemiskinan dan kesusahan, sedangkan para pemerintah tengah bersukaria. Walaupun begitu, kita tahu Allah Maha Adil dan akan mengadili segalanya di akhirat. Apa pendapat anda? Oh, ini tikus, uang rakyat ya. Aduh. Oh, bagi-bagi duit kan. Padahal itu uang rakyat juga gitu ya. Tikus berdasi memakan uang rakyat ya.
Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada yang cinta lalu, pasang kayak depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak boleh. Dia ada naik, semakin menyalai. Kakak hati susah. Dari video ini, saya kok merasa kemerdekaan ini hanya milik presiden, milik para pejabat negara, milik orang-orang kaya, bukan milik rakyat jelata, rakyat bawah. Gimana menurut kalian? Ya, saya memang merasa seperti itu. Di Istana Negara asik joget-joget ria, asik tertawa, asik menikmati euforia, asik merayakan hari kemerdekaan dengan uang rakyat yang begitu banyak, sementara rakyat yang di bawah menderita. Menurut saya sih, upacara kemerdekaan nggak apa-apa, tapi nggak usah yang namanya joget-joget, atraksi-atraksi gitu. Karena apa? Pada kenyataannya, rakyat di bawah menderita, rakyat di bawah itu belum sejahtera, banyak yang miskin, banyak yang pengangguran, banyak korupsi. Ya, ini hanya asumsi saya. Ini hanya unek-unek saya. Ini hanya opini saya. Kalau kalian ya mungkin bahagia dengan hari kemerdekaan ini. Gak apa-apa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Yang ke-80. Merdeka. Oke, nah ini yang saya lihat pun perbedaannya ya. Saya cakap ya, kalau di Indonesia saya pun tidak pernah lagi menghadiri ataupun tengok langsung ya ini upacara kemerdekaan dekat Istana Presiden, karena di sana itu bukan macam di Malaysia ya. Kita di Malaysia ini semua kalangan pun boleh ikut kan. Kalau dekat Putrajaya itu hari saya pernah pergi di KL kan, itu arak-arakan, askar apa semua itu. Nah, kita semua warga negara Malaysia, baik kita orang asing pun, saya pun boleh menghadirinya. Tapi di sini ya, hanya terlihat pejabat-pejabatnya saja dan orang-orang yang penting, yang besar saja yang menghadiri. Sedangkan, dan juga tadi katanya di sini berjoget-joget ya, asik sendiri. Tapi ya hanya pejabat, orang-orang atasan saja. Nah, sementara itu orang-orang rakyat Indonesia sendiri yang kekurangan, yang makan pun hari ini tidak tahu mereka mau makan apa. Nah, mereka itu tidak merasakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, itu juga saya lihat banyak sekali yang tidak merasakannya, diakibatkan sekarang kebijakan-kebijakan yang baru-baru ini pun sangat-sangat menyusahkan rakyat. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Jadi berapa Bapak ini? Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sebentar ya. Dikajikan karena Sumpah, aku nggak bakal ke tempat wisata begitu. Sumpah bener. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga, karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali. Aku pikir ya, namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Di Pantai Mandora kayak semuanya masih cukup normal ya, sama juga banyak anak-anak berkerumun ya, kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Uang parkir. Berapa uang parkir? Parkir ya. 20 ya. Oke, kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Oke. 50.000 dik ya. Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi. Oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita udah mau bayar, sudah 75. oh bukan 50. Dan berapa foto sampai 25. Oh gitu? Oh nambah, yowe siap. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Yang foto si Ciriana aja. Tapi pas di akhir udah mau selesai nih, dia ngomong maksa terus, kok harus foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Anak yang berikutnya yang bantuin foto, pas saya nanya harganya berapa di awal ya, dia bilang terserah. Saya bilang oke, 10.000 boleh untuk foto-foto. Oh boleh kakak, 10.000. Di akhir sesi selesai, aku kasih dia 20.000 ya, karena menurut aku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima, dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Belum selesai ya, ini yang menarik banget. Ketika di lokasi itu, aku kan nggak tahu. Biasa di Desa Tenggaro itu ada biaya buat terbangin drone. Makanya aku naik duluan ke anak-anak sana. Aku bilang, Dek, ini semua kita mau terbangin drone. Boleh nggak? Perlu bayar nggak? Oh, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Terbangin drone aja. Ya sudah.
Pas aku terbangin drone selesai, udah terbangin drone nggak disamperin. Sampai turun drone baru disamperin. 75. Hah? Tadi udah ditanya nggak perlu bayar katanya. Ya? Ya Bapak? Ya minta maaf juga. Ya. Lepas drone juga. Oh, bayar ya? Kalau ada tergantung dari tamu juga sukarelanya. Karena tiketnya belum ada juga untuk tiket masuknya tamu, untuk parkiran, untuk kartis masuk belum ada. Dia berapa Bapak itu? Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena untuk termasuk untuk sukarelanya. Oh, iya. Nasinya kamu. Boleh. Ini Bapak 50.000 ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai, aku nggak tahu mau minta apa ya. Jagain HP-ku. HP-ku kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai, aku nggak tahu mau minta apa ya. Kita coba singgah dulu ya. Buka kaca. Ya? Hah? Apa? Oh, jalan. Oh, lurus. Lurus. Oh, siap. Oh, bayar berapa? Berapa? 10.000. 10.000, bentar. 10.000. Minta dompet saya? Oh iya. Bentar ya. Tasmu. Oh, bosan lu. 10.000. Jagain HP-ku. HP-ku di sana soalnya. Di daerah sini tadi aku taruh belakang. Enggak, aku udah simpan. Bentar. Oh iya, salah. Bentar ya, 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kasih ya. Ya, kasih. Minta uang semua, minta uang ya. Jadi, nggak tahu, biarinlah, apa karifan lokal, ku hargai. Hai, thank you banget buat respon dari kalian semua ya. Kita cuma mau update dalam video ini ya. Kita baik-baik aja kok. Thank you udah khawatir ya, nggak ada masalah apapun. Dan dengan video ini kita mau bilang bahwa jangan sampai kena kejadian 1-2 ini membuat kalian tuh takut buat main ke NTT ya. Kita udah keliling NTT ya lumayan lama ya, seluruh dari ujung ke ujung. Dan aku boleh bilang bahwa semuanya tuh indah dan orangnya ramah ya. Orang-orang situ baik. NTT adalah orang-orang teramah yang pernah kami temui. Jadi jangan sampai kena 1-2 oknum ini buat kalian takut bermain ke NTT. Kalau ditanya nih, contoh Kojon masih bakal main ke NTT atau main ke Sumba nggak? Bakal main lagi ya. Tempat itu indah soalnya. Lalu ini kejadian gimana? Kau bahaya dong? Enggak. Karena kenapa? Aku yakin tuh semua tempat pasti ada oknumnya. Kampung halaman kita sendiri, kota-kota besar juga pasti ada oknumnya gitu. Dan itu sangat lumrah bagi aku. Tapi tetap kena kami share karena ini adalah channel informasi gitu. Aku hanya akan memberitahukan apa adanya. Bagus bilang bagus, ada kejadian, berarti ada kejadian. Harapannya adalah biar ada pembenahan. Jadi mana tahu ya yang kemarin itu yang hadang kami bisa ya diedukasi, bisa dibereskan. Untungnya kan kemarin cuma mintanya uang toh 10.000 gitu loh. Kita takut kalau ada yang lain lagi kita nggak tahu. Nah, tujuannya hanya sebagai awareness. Tapi jangan sampai kalian jadi parno buat main. Karena kami aja bakal tetap main kesana lagi gitu loh. Jadi NTT itu indah dan Sumba itu ramah gitu loh. Hanya memang ada oknumnya. Dan itu dapat dimaklumi di semua tempat. Itu aja update kita ya. Dan sekarang kita lagi ada perjalanan lagi ya untuk ke pulau berikutnya. Thank you banget buat respon kalian semua ya. Dan tetap keliling